Bagaimana? Sudah membuka Qur'annya, surat An-Nur, surat ke-24, ayat 22. Ayat 22. Sudah? Sudah. Oke. Ibu Ustadzah Imas, sudah belum? Karena saya baru akid gigi, jadi Bunda Nur yang baca ya, Kang. Ya. Bu Imas. Oke. Di sini temanya hijrah ya. Kebetulan kita sekarang sedang berada memasuki tahun baru hijrah 1443 ya, tepat hari Selasa 1 Muharram 1443 Hijriah. Nah, di ayat ini jelas ya, ini merupakan motivasi agar kita lebih perhatian lagi kepada orang-orang miskin ya. Terutama darul qurba ya, dari kalangan yang terdekat dulu, kerabat ya, tetangga yang dekat, pintu rumah dan sebagainya. Kemudian orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah ini lebih fa'fu anhum ya, lebih mempunyai kebesaran jiwa, kelapangan dada ya, mudah memaafkan ya. Nah, ini luar biasa sekali. Bahkan di ujung ayatnya ada pertanyaan retoris ya, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya pasti sudah bersetuju dengan si penanya, sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Pertanyaan di ujungnya, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Nah, kira-kira yang hadir di sini, kira-kira laik tidak jika Allah mengampuni kita? Like, Kang, like. Kita tentunya suka ya, senang ya. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini penegasan dari Allah di ujung ayat, Asmaul Husna ya. Nama-nama Allah itu diantaranya Allah yang Maha Pengampun dan Allah yang Maha Penyayang. Sudah diampuni, disayang pula. Ar-Rahim ya, Ar-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Rahman itu pengasih. Kalau ngasih sih ngasih apa aja dan ke siapa aja, sampai orang kafir juga dapat sesuatu yang dikasih Allah, sinar matahari ya, kecerahan di pagi subuh ini, bahkan kemerdekaan RI juga dikasih orang yang sholat dan yang tidak sholat juga kalau Ar-Rahman. Tapi kalau penyayang itu eksklusif dari orang yang beriman dan bertakwa saja. Oke. Silakan yang memandu bacaan, Pak Salim dulu atau siapa dulu? Ulil qurba wal masakin. Kita tahu sama-sama, silakan dipandu oleh siapa? Wal masakin. Mbak Imas, cek suara. Silakan dimulai. Ayat 22 surat An-Nur. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi rabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam semangat hijrah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan spirit hijrah Nabi beserta para sahabatnya dan mampu meneladani kebaikan kaum Ansor yang luar biasa. Persaudaraan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin mudah-mudahan bisa kita teladani juga. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bunda Imas sedang sakit gigi,
Mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan lagi sehingga bisa memandu ngaji kita bersama di subuh hari ini dengan baik. Alhamdulillah. Kita doakan Allahu yashfik. Wallahu yashfiha. Semoga Allah menyembuhkan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ngaji surah An-Nur, ayatnya panjang ya. Kita ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 bersama. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يأتوا. Ayyuk. 1 2 Ayyuk tuh Bunda. Iya, ayyutu tadi ya. Ulang ya. Mm-mm. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu. 1 2 Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu. Ya. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. 1 2 ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Ya, ada waqaf. Wal ya'fu wal yasfahu. 1 2 Wal ya'fu wal yasbahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. 1 2 Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. 1 2 Ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. 1 ayat kah Kang Asep? Asepnya masih di mute. Karena Kang Asepnya belum ada suara, kita ulang dulu ya 1 ayat ini biar meresap dalam hati kita. Adakah yang mau membaca? Boleh. Ya, silahkan. Ibu siapa? Dengan Ibu Nunung. Ibu Nunung, silahkan dari ta'awudz. A'udzu billah. 1 2 A'udzu billahi minasy Recording in progress. syaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyu'tu ulil qurba wal
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله خير وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bu Nunung sudah mentilawahkannya dengan luar biasa. Ada satu lagi yang mau membacakan? Ya, sebelum ada suara lagi? Ada 26 partisipan, barangkali dari Blora atau dari mana nih? Satu kali lagi silakan. Dari Blora. Oh, Blora. Tapi nada rosnya mungkin kelupaan. Pakai apa aja nadanya? Silakan Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. G. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu. Ya, Bunda boleh dikoreksi sedikit? G. Wala ya'tali pakai hamzah, wala ya'tali. Kemudian ulu, nah ulu itu dibacanya pendek. Nanti pembahasannya nanti boleh sama Bu Fenti ya. Ulu dibacanya ulu, ya hampir. Ulul fadli. Jadi u yang pertama dianggap tidak ada. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati. Tadi Bunda baca panjang. Wasa'ati pendek-pendek. Silahkan Bunda. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu. 1, 2, silahkan. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu. Ye. Was-sa'ati ayyutu. Wasa'ati pendek-pendek. Was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Masya Allah. Lanjut Bu. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Matur nuwun Ibu dari Blora. Mohon maafnya kalau ada koreksi sedikit tadi ya. Insya Allah mudah-mudahan kebaikan untuk kita. Moga Kang Asep mau lanjut ke mana ini kita? Baik, terima kasih kepada Ibu Ustadzah, kemudian kepada seluruh partisipan. Selanjutnya kita akan memasuki kajian ayatnya ya, memahami tafsir singkat dari ayat yang dibaca. Untuk itu, untuk lebih mengefektifkan waktu, karena kita juga ini udah mulur 5 menit ya dari rencana, maka dipersilakan kepada Ibu Ustadzah Dr. Fenti Inayati MAG dari Garut, orang tua pejuang dakwah dan pendidikan Persatuan Islam Garut, Jawa Barat. Silakan. Terima kasih kepada Bunda Nur, Kang Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan kali ini kita langsung saja pada penafsiran surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali dan janganlah bersumpah kata ilyah maksudnya ya, kata ilyah itu artinya sama ya dalam bahasa Arab. Ilyah itu sama dengan al-hilfu. Maksudnya jangan bersumpah. Jadi kita kan seringnya memakai kata al-hilfu ya ketika bersumpah, tapi di sini menggunakan kata ilyah. Wala ya'tali, janganlah bersumpah ulul fadli minkum. Ulul fadli, orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai fadl ya, keutamaan atau kelebihan, minkum, di antara kalian. Maksud ulul fadli di sini adalah kelebihan harta ya. Kelebihan harta, rajin bersedekah dan rajin berbuat kebaikan. Wasa'ah dan kelapangan atau kesejahteraan. Ayyutu ulil qurba, untuk tadi ya, untuk tidak nyambung sama tadi wala ya'tali, untuk tidak memberikan. Jadi janganlah bersumpah untuk tidak memberikan ayyutu, memberikan bantuan ulil qurba, kepada kerabat ya. Ulil qurba itu kepada kerabat, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Keterangannya itu, janganlah kalian bersumpah bahwa kalian tidak akan bersilaturahmi lagi dengan kaum kerabat kalian, tidak akan bersilaturahmi lagi dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang muhajirin. Maksudnya di sini tidak akan lagi memberikan bantuan kepada mereka. Jadi ayat ini mengandung anjuran yang untuk berbelas kasihan ya, untuk berbelas kasih, untuk tetap lemah lembut kepada tadi ya, kaum kerabat, kemudian orang-orang miskin, orang-orang muhajir ya yang hijrah di jalan Allah. Tetap jabat erat mereka, tetap silaturahmi dengan mereka. Wal ya'fu, nah ini lamnya lam amar ya, dan hendaklah mereka memaafkan. Wal yasfahu, dan hendaklah berlapang dada. Berlapang dada terhadap apa? Memaafkan terhadap apa? Terhadap keburukan-keburukan, sikap menyakitkan mereka di masa lalu gitu ya. Jadi hal ini termasuk salah satu sifat Allah Maha Penyantun ya. Kita pun sebagai manusia disuruh oleh Allah wal ya'fu, ketika mereka ya, para orang miskin atau kerabat atau para muhajir melakukan dosa itu, wal ya'fu, maafkan. Wal yasfahu, kita harus berlapang dada. Nah, walaupun mereka sudah menzalimi, mereka itu sudah menzalimi kita misalkan. Karena ayat ini diturunkan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu bersumpah bahwa Abu Bakar tidak akan memberikan bantuan apapun kepada keponakannya ya, Mistah ibnu Asasah, untuk selama-lamanya. Jadi Abu Bakar bersumpah, pokoknya saya bersumpah tidak akan memberikan bantuan apapun kepada Mistah bin Asasah. Karena kenapa Abu Bakar bersumpah seperti itu? Karena Mistah sudah termasuk yang memfitnah. Masih ingat ya Bapak Ibu tentang peristiwa hadisul ifki, berita bohong tentang bahwa
Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah Siti Aisyah waktu perang itu ya, perang Bani Mustalik itu kan Siti Aisyah ketika rombongan mau pulang ke Madinah, Siti Aisyah kan mencek orang maka jamban heula gitu nya, ingin melakukan hajat BAB atau apa. Nah, kemudian kalungnya kan jatuh. Nah, sehingga Siti Aisyah pulang lagi mencari kalungnya. Kemudian setelah ketemu kalungnya, maka sudah tidak ada orang lagi kecuali sahabat Sofwan ya, Sofwan. Sehingga oleh sahabat Sofwan itu Siti Aisyah diantarkan melalui untanya. Kemudian tersebarlah hadisul ifki, berita bohong bahwa Siti Aisyah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal pokoknya agak lupa ya. Jadi Siti Aisyah dikabarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, disebarkan bahwa Siti Aisyah itu melakukan serong atau berselingkuh ya dengan Sofwan. Nah, sehingga ini tadi yang disebutkan Mistah itu salah satunya juga yang menyebarkan tentang peristiwa bohong gitu ya, tentang bahwa Siti Aisyah berselingkuh tadi dengan Sofwan. Nah, sehingga wajar, mungkin secara kemanusiaan wajar saja misalkan ketika Abu Bakar marah, dan karena kan Mistah itu selama ini ada dalam tanggungan Abu Bakar. Segala keperluannya dipenuhi, hajatnya itu dipenuhi. Tetapi kok tega misalkan Mistah itu memfitnah putrinya ya, putri Abu Bakar yaitu Siti Aisyah. Nah, sehingga tadi Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan bantuan apapun kepada Mistah bin Asasah. Nah, kemudian turun wahyu surah An-Nur yang menyatakan bahwa Aisyah itu tidak bersalah, Aisyah itu bersih. Nah, seperti itu. Kemudian ditegakkan juga hukum had ya kepada mereka. Nah, sehingga di sini Abu Bakar ya, hitab Allah itu setelah pembersihan ya di surah An-Nur sebelumnya bahwa Aisyah itu nggak salah kata Allah. Kemudian untuk ayat ini di ayat 22 hitab Allah itu kepada Abu Bakar, kepada ayah Aisyah. Jadi untuk memerintahkan bahwa berbelas kasihanlah kepada kerabat, yaitu kepada Mistah bin Asasah. Walaupun sudah bersalah tetapi dia sudah bertobat. Nah, ini pembelajaran bagi kita tadi. Walaupun kita didolimi gitu ya orang-orang tersebut, kita harus tetap wal yasfahu gitu, wal ya'fu, maafkan, wal yasfahu, kita harus tetap berlapang dada. Karena Mistah itu kan orang miskin, tidak memiliki harta kecuali dia menerima bantuan dari Abu Bakar selama ini yang menanggung berbagai halnya. Dan Mistah itu termasuk salah seorang kaum muhajirin yang ikut berjihad di jalan Allah. Tetapi yang namanya manusia, beliau ya, Mistah itu terpleset atau ya melakukan kesalahan. Tetapi bertobat kepada Allah dan Allah sudah menerima tobatnya, dan dia sudah menjalani hukum had ya. Bagi yang menuduh seseorang berzina itu kan ada had, dicambuk berapa kali dan menerima akibat kesalahannya. Jadi kan kita tahu bahwa sahabat Abu Bakar itu orang yang bijak, yang sangat dermawan, memang suka berderma ya, memberikan bantuan. Sehingga Allah tegur dengan ayat ini, ala tuhibbun, apakah kamu tidak ingin, kata Allah ya, ala tuhibbun, apakah kamu tidak ingin ayyagfirallah lakum, Allah mengampuni kalian gitu ya. Bahwa apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian ya, sampai akhir ayat itu. Nah, karena sesungguhnya setiap amal perbuatan itu mendapatkan balasan sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Jadi ketika mengampuni ya, kita mengampuni orang yang menzalimi kita, maka Allah pun sama akan mengampuni dosa-dosa kita. Misalnya ketika kita memaafkan ya, maka Allah pun akan memaafkan. Pada saat itu juga Abu Bakar berkata, benar demi Allah, sesungguhnya saya suka bila engkau ya Allah memberikan ampunan kepada kami. Nah, jadi Abu Bakar kembali memberikan nafkah ya, bantuan kepada Mistah seperti biasanya. Dan Abu Bakar berkata, demi Allah aku tidak akan mencabut
mencabutnya selama-lamanya gitu. Jadi akan tetap terus memberikan itu ya, memberikan bantuan nafkah kepada Mistah. Nah, perkataan kali ini untuk mengimbangi apa yang sudah dikatakan sebelumnya, yaitu bahwa demi Allah, aku tidak akan memberi bantuan lagi barang apapun sedikit pun. Nah, sehingga itulah Abu Bakar itu kenapa dijuluki dengan As-Siddiq ya, yang membenarkan, karena beliau subhanallah ya mencabut sumpahnya, kemudian membayar kifarat atas sumpahnya itu. Nah, ini pembelajaran untuk kita, dosa apapun gitu ya, atau kezaliman apapun yang dilakukan oleh orang lain, apalagi ini yang muhajirin, misalkan kemudian masakin, miskin ya, kita tetap kuncinya adalah wal ya'fu, maafkan mereka, wal yasfahu, kita harus berlapang dada. Siapapun yang menzalimi kita, itu kata kuncinya kita harus wal ya'fu, memaafkan, wal yasfahu, dan berlapang dada, karena ketika kita memaafkan maka Allah pun dengan itu akan memaafkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Halo. suara saya terdengar Halo. tidak? Terdengar, Kak. Oke. Sebagai informasi, nanti hari Rabu malam Kamis ya, kita ada kajian tafsir Quran surat Nuh ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Ibu Hidawat MPD dari Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan, Jawa Barat. Dilanjutkan dengan mengenal dunia broadcast penyiaran ya, penyiaran yang akan disampaikan oleh Ibu dari Bali. Baik, kita tutup majelis kita kali ini ya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan Sayyidul Istighfar. Bersama-sama, Allahumma ya Allah, Allahumma Ya Allah, Rabbi, anta rabbi Tuhanku, Engkaulah wahai Tuhanku. la ilaha La ilaha la ilaha illa illa Tuhan, tiada Tuhan illa anta, kecuali engkau. anta Tuhan kecuali Engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku. Wa abduka, dan aku ini hambamu. wa ana Wa ala abduka. Dan ibu ini hambamu. Wa ana ala ahdika Wa ana ala ahdika wa wa'dika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika, a'udzu bika aku berlindung kepadamu Aku berlindung kepadamu dari masonatu, min syarri min syarri ma sana'tu, dan kejahatan, dari kejelekan yang aku perbuat. dari kejelekan yang aku perbuat. Aku laka nikmatika alayya, abu ini mati alayya Ya, aku akui nikmatmu kepadaku. aku akui nikmatmu kepadaku. Wa abu bidanbi, dan aku akui dosa-dosaku. Aku bizambi, dan aku akui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa'innahu, karena sesungguhnya Innahu, karena sesungguhnya yaghfiru dzunuba, la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang dapat mengampuni dosa tidak ada yang dapat mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Alhamdulillah, Sayyidul Istighfar selesai ya. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih Bukhari, kalau bacaan ini dibaca di waktu Nabi, baru
meninggal insya Allah jadi penghuni surga. Amin. Ibadah, lalu pagi meninggal maka insya Allah penghuni surga. Jadi ini Sayyidul Istighfar, the king of istighfar, rajanya istighfar yang ini. Selain astagfirullah, yang ini rajanya istighfar yang bangsa. Bisa dicek ya nanti di hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Yang belum punya aplikasi hadis silahkan diinstal. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.